Oke, yang pertama yaitu jika garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang, dan garis H dengan persamaan 3x min 2y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang, maka 1. Tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang tersebut. 2. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Oke, jadi pertama, misal ada garis L. Garis L itu adalah garis yang melalui perpotongan G dan H. Jadi misal ini segi panjang, ini garis G, terus ini ada garis H. Nah, di sini ada garis L. Ada garis L. Nah, ini garis L-nya, yaitu kita bisa mencari dengan rumus L sama dengan G plus lambda H. Kita masukkan min 12 ditambah lambda 3x min 2y plus 2 terus 4x y min 12 3x lambda min 2y lambda plus 2 lambda. Terus kita kelompokkan 4 plus 3 lambda x terus 1 min 2 lambda y plus 2 lambda min 12. Nah, sama dengan 0. Oke, jadi gradien dari garis L ini akan menjadi min 4 min 3 lambda 1 min 2 lambda. Terus ada gradien garis G yang mana itu min 4, dan gradien garis H yaitu 2/3 3/2 3/2. Nah, karena tadi L tegak lurus G dan akan membuat sudut siku-siku, maka gradien L itu gradien L jika dikali gradien G hasilnya sama dengan min 1. Jadi kita lihat gradien L ini min 4 min 3 lambda per 1 min 2 lambda dikali min 4 sama dengan min 1. Terus 16 ditambah 12 lambda 1 min 2 lambda sama dengan min 1. 16 plus 12 lambda sama dengan min 1 plus 2 lambda, ini dipindah 10 lambda sama dengan min 17 lambda sama dengan min 17/10. Oke, jadi kita sudah ketemu nilai lambdanya, lalu kita masukkan substitusi lambdanya ke sini. L 4x plus y min 12 min 17/10 3x min 2y plus 2 0. Kita 40x plus 10y min 120 min 51 plus 34y min 34. Oke, min 11x plus 44y min 154 sama dengan 0x min 4y plus 14 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan garis L-nya. Nah, terus kita misalkan lagi ada satu titik, ambil sebarang titik, misal A dengan
XA itu sama dengan 0, absisnya 0 ya. Jadi oh ya, ini di garis H ya, di garis H. Nah, maka kita substitusi X-nya di garis H sama dengan 0, 3, 0, terus min 2Y plus 2 sama dengan 0. Min 2Y sama dengan min 2, Y sama dengan 1. Jadi titik A 0,1 pada garis H. Nah, misalkan lagi ada garis K. Garis K itu adalah garis melalui A dan K sejajar G. Jadi di sini ya. Ini di sini. Karena di sini ada titik A. Sini titik A-nya. Jadi di sini. Aduh. Nah, ini ada garis K. Maka gradien K akan sama dengan gradien G. MK sama dengan MG sama dengan min 4. Jadi menurut di ke persamaan garis lurus, min 1 sama dengan min 4 min 4 X plus 0 min 0 1 min 4X min 4X min Y plus 1 4X plus Y min 1. Ini adalah persamaan garis K sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, terus misalkan lagi ada garis V, yang mana garis V adalah garis melalui A dan V sejajar L. Jadi di sini ya. Jadi di sini ada V. Maka ML gradien gradien L akan sama dengan gradien V. Gradien V akan sama dengan gradien L. Nah, gradien L yang baru itu 1/4. Ya, nah ini 1/4. Maka Y min 1 sama dengan 1/4 X min 0. 4Y min 4 sama dengan X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Jadi ini adalah gradien persamaan garis V. Maka 4 persamaan tersebut adalah G sama dengan 4X plus Y min 12 sama dengan 0, L sama dengan X min 4Y plus 14 sama dengan 0, K sama dengan 4X plus Y min 1 sama dengan 0, dan V yaitu X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu mencari luasnya ya. Jadi luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, untuk panjangnya sendiri, kalau lihat di sini, maka panjangnya itu adalah jarak titik A ke garis L ya. Nah, terus kalau lebarnya sendiri adalah jarak titik A ke garis G. Nah, maka panjangnya yaitu kan dari YTL persamaan garis L nya X min 4Y plus 14 plus minus akar 1 kuadrat plus min 4 kuadrat. Terus kita masukkan titik A nya yaitu 0 min 4 plus 14. Terus di sini dihitung jadi akar 17, ini berarti 10 akar 17 lagi 10 per akar 17. Nah, untuk lebarnya sendiri yaitu jarak titik A ke garis L jarak titik A ke garis G, maka
minus 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Dimasukkan titik A nya, jadi ini 0 plus 1 min 12. 17 berarti min 11 akar 17. Jadi jawabannya 11 per akar 17. Nah, jadi P kali L nya yaitu 10 per akar 17 dikali 11 per akar 17, mana 110 per 17. Nah, ini adalah luasnya yaitu 110 per 17 satuan. Oke, yang kedua yaitu diketahui titik O dengan koordinat 0,0 dan garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0. Ditanya tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik O itu sama dengan jaraknya terhadap ke garis G. Nah, untuk menjawabnya yaitu misalkan titik-titik tersebut yaitu titik A. Misal titik tersebut adalah titik A. Nah, mana nanti ini koordinatnya kan XA, YA. Nah, maka jarak titik A ke O itu akan sama dengan jarak titik A ke garis G. Nah, itu dengan menggunakan rumus jarak titik ke titik yaitu XA min XO kuadrat ditambah YA min YO kuadrat sama dengan terus menggunakan rumus jarak titik ke garis dari garis G 4x plus Y min 12 plus minus 4 kuadrat plus 1. Nanti ini titik XO dan YO nya dimasukkan, tadi kan koordinatnya 0,0, jadi nanti akar XA kuadrat ditambah YA kuadrat. Terus untuk ininya 4XA plus YA min 12 terus dihitung 17. Lalu kita kuadratkan kedua ruas, jadi menjadi kuadrat sama dengan 4XA ditambah YA min 12 kuadrat. Ini kalau akar dikuadratkan jadi 17. Nah, lalu kita hilangkan pernya ini, jadi kedua ruas dikali 17 jadi 17 XA kuadrat ditambah 17 YA kuadrat. Sini 4 XA plus 2 YA min 12 kuadrat. Kita hitung ininya yaitu menjadi 16 XA kuadrat ditambah 4 XA YA terus ini min 48 XA ditambah 4XA YA ditambah YA kuadrat min 12 YA min 12 YA min 12 YA terus min 48 XA min 12 YA plus 144. Nah, terus kita hitung ini yang sebelah sini jadi 17 XA kuadrat ditambah 17 YA kuadrat. Terus ruas kanannya kita hitung jadi 16 XA kuadrat ditambah 8 XA YA min 96 XA terus min 24 YA plus YA kuadrat min 144 plus ini plus 144. Lalu yang kanan ini kita pindah ruas ke kiri
Jadi ini dikurangi ini jadi XA kuadrat, terus ini kurang ini plus 16YA kuadrat min 8XAYA terus plus 96XA plus 24YA min 144 sama dengan 0. Terus selanjutnya kita jalankan, jadi X kuadrat ditambah 16Y kuadrat 8XY plus 96X plus 24Y min 144 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik O dan garis G, yaitu titik-titik yang berada pada persamaan ini, yaitu persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 96X plus 26Y min 144, yang mana ini merupakan persamaan parabola. Jadi titik-titik yang berjarak sama itu berada pada persamaan parabola ini. Nomor 3, diketahui bidang W X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 dan bidang V 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, misalkan bidang yang dimaksud adalah bidang U ya. Misal bidang U adalah bidang yang dimaksud, maka untuk mencari U itu W ditambah lambda YOZ, mana W itu X plus Y plus Z plus 1 ditambah lambda, karena X YZ maka X Z plus 1 plus lambda X, dikumpulkan X nya jadi 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, karena di soalnya itu kan U tegak lurus V, maka bilangan arah V kan itu ya 2, 3, min 1 bisa dimasukkan ya. Jadi 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0, 1 plus lambda 2 plus 1, 3 plus 1 min 1 sama dengan 0, 2 plus 2 lambda plus 3 min 1 sama dengan 0, 2 lambda plus 4 sama dengan 0, lambda sama dengan min 2. Terus kita substitusikan lambdanya min 2 ke persamaan U, maka X plus Y plus Z plus 1 min 2X, X plus Y plus Z plus 1 min 2X sama dengan 0, min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0, maka X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang dimaksud yaitu bidang U adalah X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Nomor 4, selanjutnya diketahui bidang V dengan persamaan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0 dan bola B dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Nah, bidang V dan bola B berpotongan pada lingkaran K. Lalu tentukan panjang jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Nah, jawab. Bidang V kan berpotongan ya sama bola ya, jadi kita selesaikan dulu. Bidang V kan nanti berpotongan sama bola ya, jadi lingkaran di sini nanti potongannya. Nah, terus pertama kita mencari
pusat bola B. Pusat bola B. Misalkan titik apa ya? Misal titik M. Jadi kita bisa tahu dengan setengah A, min setengah B, min setengah C. Mana M-nya yaitu min setengah, A-nya itu ini bilangan arah dari bola, min setengah 4, min setengah 4. Jadi M-nya yaitu min 1, min 2, min 2. Ini adalah koordinat pusat bola B. Nah, selanjutnya kita bisa mencari jarak pusat bola ke bidang V. Jarak pusat, berarti jarak M ke V. Dan rumus jarak titik garis ya, X plus 2Y plus 2Z per 1 plus 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita masukkan bilangan arahnya, jadi min 1, min 4, min 4. Bilangan arah M nya ini kita masukkan ke persamaan ini, langsung ini jadi akar 9. Ini nanti dari min 9, di sini tetap akar 9, sini 9 per 3 yaitu 3. Jarak M ke V yaitu 3 satuan. Nah, terus kita akan mencari jari-jari bolanya. Kan tadi sudah dapat pusatnya, kita cari jari-jarinya sekarang. Jari-jari bola yaitu dengan rumus ini 1/4 A ditambah 1/4 B ditambah 1/4 C kuadrat tambah D. Di 1/4 A nya tadi kan 2 jadi 4 di sini, terus B nya jadi 4 jadi 16, C nya juga 4 jadi 16, terus D nya itu 16, min 16. Kita hitung 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 16. Terus ini jadi 25 plus 5. Kan ini semua ya 25. Jadi jari-jari bolanya yaitu 5. Nah, kita tadi sudah tahu jarak titik pusat ke bidang V, terus jari-jari bola juga. Nah, sekarang kita akan mencari jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkaran sudah kita dapat dengan rumus tadi, jari-jari bola ditambah ditambah jarak M ke V, dikurang jarak M ke V. 25 min 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, itu jari-jari lingkarannya yaitu 4 satuan. Nah, lalu kita mencari pusat lingkaran K-nya. Nah, itu pusat K. Ya, kita misalkan titiknya adalah titik A ya. Di X K Y K Z K. Karena pusat lingkaran itu tegak lurus dengan V, dengan bidang V, maka bilangan arah bidang V akan sama dengan pusat pusat K-nya. Jadi kan bilangan arah V ini kan 1, 2, 2. Bilangan arahnya kan 1, 2, 2. Nah, maka X min XA per 1 sama dengan Y min YA
per 2 sama dengan Z min ZA per 2. Kita anuin X min XA sama dengan lambda, menjadi X min XA sama dengan lambda, X lambda plus XA, X sama dengan lambda plus 1. Y min YA per 2 sama dengan lambda, Y min YA per 2 sama dengan 2 lambda, Y sama dengan 2 lambda per Y plus YA sama dengan 2Y plus 2. Terus Z min ZA per 2 sama dengan lambda, jadi Z min ZA 2 lambda, Z sama dengan 2 lambda plus ZA, Z sama dengan 2 lambda plus 2. Nah, kita sudah tahu semua nilai X, Y, dan Z nya, maka kita substitusi ke bidang V nya. Bidang V X plus 2Y plus 2Z. Tadi X nya ketemu lambda plus 1 ditambah 2 lambda plus 2 ditambah 2 lambda plus 2 lambda plus 1 ditambah 4 lambda ditambah 4 ditambah 4 lambda ditambah 4 sama dengan 9 lambda plus 9 lambda min 9, lambda sama dengan min 1. Kita sudah tahu lambdanya, maka kita substitusi lambdanya ke X Y, Z nya tadi ya. X nya kan lambda plus 1, maka setelah kita substitusi min 1 plus 1 sama dengan 0. Terus Y nya kan 2 lambda plus 2, kita substitusi min 2 plus 2 sama dengan 0. Z nya 2 lambda plus 2, maka kita substitusi min 2 plus 2 sama dengan 0. Jadi titiknya yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, terus berarti pusat lingkaran K yaitu pusat dengan titik A 0,0,0. Jadi itulah panjang jari-jari lingkaran K yaitu 4 satuan, dan pusat lingkaran K yaitu berada pada koordinat 0,0,0. Oke, soal nomor 5 yaitu diketahui parabola dengan persamaan x kuadrat ditambah 2x ditambah 4y min 7 sama dengan 0, dan garis G dengan persamaan 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Oke, langsung pertama tentukan titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, persamaan direktris parabola tersebut. Lalu tentukan persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Oke, yang pertama kita menentukan persamaan dulu ya parabolanya, yaitu x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita ubah ke bentuk persamaan parabola. Ini sama dengan min 4y plus 7. Lalu kita manipulasi dengan menambahkan 1 ke kedua ruas. Plus 7 plus 1. Ini dihitung dan ini juga dihitung. 8 min 4 Y min 2. Nah, karena seperti ini maka kita tahu bahwa parabolanya akan membuka ke bawah. Oke, lalu untuk mencari titik puncaknya, maka titik puncaknya yaitu A, B, yang mana koordinatnya min 1,2. Dan ini 1, di sini 2, jadi A, B min 1, 2 itu. Terus titik fokusnya dengan menggunakan rumus A, B plus B, A nya kan min 1, terus B plus B nya min 1, sama dengan min 1,1.
Jadi titik fokusnya yaitu min 1,1. Lalu persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya yaitu dengan menggunakan rumus X sama dengan A, dimana A nya itu adalah min 1 kan tadi. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min 1. Lalu yang terakhir persamaan direktris. Ya, direktris dengan menggunakan D sama dengan Y B min P. B nya tadi kan 2, P nya tadi min 1, jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan 3. Oke, yang kedua yaitu mencari persamaan garis singgung parabolanya ya. Jadi yang tegak lurus dengan garis G, karena tegak lurus dengan garis G, misal garis yang tegak lurus ya misal garis L itu adalah garis yang dimaksud ya. Di L akan tegak lurus G. Maka ML akan ML dikali MG sama dengan min 1. ML dikali 3/2 sama dengan min 1. ML min 2/3. Jadi gradien garis L nya yaitu min 2/3. Terus kita substitusi ke persamaan garis. Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan min 2/3 X plus C. Terus Y sama dengan min 3Y sama dengan 2X plus C. 3Y plus 2X plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis lurus persamaan garis L nya. Nah, kita sudah tahu persamaan garis L nya. Kita lanjut. Jadi ya ngapain ini enggak apa-apa. Jadi Y sama dengan min 2X min C per 3. Nah, ini adalah persamaannya. Lalu kita manipulasi lagi ke manipulasi lagi agar bisa sama ke persamaan parabolanya. Jadi ini 4Y sama dengan min 8X min 4C per 3. Nah, karena ini ada 4Y, di atas juga ada 4Y, maka kita substitusi ke persamaan parabolanya, yaitu X kuadrat plus 2X plus ya, ini aja min 8X min 4C per 3 min 7. Nah, kita hilangkan per-nya ini jadi dikali 3 semua. Min 8X min 4C min 21. 3X min 2X min 4C min 21 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, oke, sudah. Lalu karena tegak lurus, maka diskriminannya harus 0. Jadi harus sama dengan 0. Jadi kita masukkan ini kan jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Kita masukkan ke B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat ini 4, min 4 kali 3, ini C min 21 sama dengan 0. 4 min 12 min 4C min 21 sama dengan 0. 4 plus 48C plus 252 sama dengan 0. Ya, karena itu terus jadi 48C sama dengan min 252 min 4. 48C sama dengan min 256, C sama dengan min 256 per 48 sama dengan min 16 per 3. Nah, karena kita sudah tahu C nya, jadi kita masukkan ke persamaan ini. Jadi min 3 3Y plus 2X plus C, nah plus C nya kan min 16 per 3 sama dengan 0. Jadi 3Y plus 2X min 16
per 3 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis G-nya.